Good morning, guys, or afternoon if you're in the B class. So today we're going to learn about paragraph writing. So writing is a very essential skills that you're going to need if you want to work basically anywhere in a company, or whether you want to continue to a graduate school. It's even more important. And basically the basic skill in writing a good essay or a good article is making a good paragraph. I found a lot of problems with students writing is not that they don't have a good idea. In most cases, they have a very excellent idea, but the problem lies in the execution. In the execution, they cannot actually write a coherent paragraph that's actually going to confuse the reader. So the basic rule is this: when you are writing a paragraph, try to make your article as easy as possible to read. That's the basic law. And today we're going to learn just exactly how to do that. Okay, so first, you need to know what makes a good paragraph. First, one paragraph for an idea. So this is a very basic rules. Ketika teman-teman menulis satu paragraf, pastikan di dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide utama. Ketika teman-teman menyadari bahwa di paragraf teman-teman ada dua ide utama, atau kemudian paragrafnya menjadi terlalu panjang, maka mungkin itu adalah waktunya teman-teman untuk membagi paragrafnya menjadi dua. Jadi satu paragraf hanya ada satu ide. Dan itu biasanya ditaruh di bagian akhir atau awal. Nah, in modern times, it's very unusual to find the main idea to be put in the last sentence of the paragraph. Jadi untuk kedepannya kita akan biasakan untuk menaruh ide utama itu di kalimat pertama. Nah, ide utama itu hanya boleh ada di kalimat pertama. Semua kalimat yang lain atau yang kita sebut middle sentence gitu ya, itu hanya dibuat untuk mensupport ide utama yang ada di kalimat pertama, tidak untuk memperkenalkan ide baru. Boleh memperkenalkan hal baru, tapi itu kaitannya untuk mensupport apa yang ada di ide utama. Kemudian di bagian akhir, kalimat terakhir itu teman-teman harus bisa menyimpulkan paragraf itu, gitu ya, atau teman-teman harus bisa menciptakan transisi antara paragraf itu dengan paragraf berikutnya. Satu hal juga yang kemudian membuat tulisan itu sering membingungkan untuk dibaca adalah hubungan antar paragraf itu tidak jelas. Kita nanti akan belajar juga bagaimana meminimalkan kemungkinan terjadi itu hubungan yang tidak jelas antar paragraf. Tapi salah satu caranya adalah dengan teman-teman menaruh kalimat transition, atau aku pribadi menyebutnya signposting gitu ya. Signposting itu apa? Tanda di jalan gitu ya. Ini ke kanan itu kemana? Ke Malioboro, ke utara, ke Keraton gitu. Untuk menghubungkan antara paragraf. Misal di paragraf pertama teman-teman menjelaskan tentang pentingnya militer bagi suatu negara gitu. Nanti kemudian tapi kemudian di paragraf kedua teman-teman ingin mengkontraskan ide itu dengan ide lain yang bilang bahwa militer penting tapi ada yang lebih penting misalnya, maka di kalimat terakhir paragraf pertama harus bilang walaupun kita tidak bisa menafikan peran militer, namun di masa modern militer itu bukan satu-satunya faktor utama dalam diplomasi suatu negara, misalnya seperti itu. Kemudian menghubungkan paragraf pertama dengan paragraf kedua. Tapi bisa juga teman-teman menyimpulkan saja di situ, gitu. Kemudian nanti transisinya ditaruh di kalimat pertama paragraf yang berikutnya. The thing is, intinya adalah teman-teman harus ada transisi ketika kemudian transisinya tidak natural. Nah, ketika nanti teman-teman sudah banyak latihan menulis, teman-teman akan menyadari bahwa dalam beberapa kasus kalimat transisi ini tidak harus eksplisit. Ketika teman-teman bisa menulis sebuah artikel yang coherence, maka kadang-kadang transisinya itu natural. Jadi kita akan bermain dengan dua ide hari ini. Yang pertama adalah yang namanya cohesion. Yang kedua adalah coherence. Cohesion, apa itu cohesion? Cohesion itu adalah satu paragraf itu dia harus kohesif, harus melekat, harus bisa saling mendukung.
Nah, ketika teman-teman sudah bisa membuat paragraf yang bagus, yang kohesif, maka kemudian teman-teman bisa menyusun beberapa paragraf yang coherence. Coherence itu apa? Coherence itu berarti semua paragraf itu memiliki satu tema utama, dihubungkan dengan satu tema utama. Tidak boleh ada paragraf dalam tanda kutip gitu ya, yang sia-sia. Nanti kita akan belajar lebih tentang ini. Tapi sekarang kita akan fokus kepada membuat paragrafnya dulu. Nah, sebenarnya ketika kita bicara paragraph structure gitu ya, it's not actually set in stone. There are a lot of possible structures for a good paragraph. But this is the basic. The idea is that if you have mastered the basics, then you can freely improve without actually making your paragraph confusing. But first you need to master the basics. You need to understand why the basics are there, and then you can improvise later after you've mastered the basics. So there are 5 components in the basic paragraph structures. The first, of course, is main idea, gitu ya. Taruh di kalimat pertama, buat sejelas mungkin. Kalau teman-teman membuat artikel yang argumentatif, maka posisi stance teman-teman harus ditaruh di kalimat pertama. Bahkan dalam konteks teman-teman membuat essay yang argumentatif, I suggest ide utama dari essay itu ditaruh di paragraf pertama, kalimat pertama. Itu dalam konteks yang lebih luas. Tapi dalam konteks paragraf pun sama. Ide tetap di kalimat pertama. Kalimat kedua itu berisi elaborasi. Apa itu elaborasi? Elaborasi itu dia menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, elaborasi itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa explanation, bisa implication, atau statement about significant. Misal kalimat pertama tadi ide utamanya adalah Amerika Serikat menyerang Irak sebagai usaha untuk memperkuat hegemoninya di Timur Tengah. Oke, itu ide utama. Itu kalimat pertama. Kemudian kita masuk ke kalimat kedua, misalnya elaboration. Nah, kalau explanation, maka teman-teman harus menjelaskan kalimat itu. Misalnya, Amerika Serikat kehilangan hegemoninya selama beberapa dekade terakhir sebelum tahun 2000 karena faktor ini. Sehingga Amerika Serikat melihat war on terror sebagai sebuah kesempatan untuk mengembalikan hegemoni itu. Itu kalau explanation, menjelaskan, memperjelas. Kalau implication ya berarti jelaskan implikasinya. Tindakan Amerika ini membuat kondisi geopolitik di Timur Tengah itu berubah secara drastis. Ini implication-nya. Atau statement about significant, misalnya ya, tindakan Amerika ini merupakan suatu tindakan yang penting karena dia tidak hanya mempengaruhi Irak, tapi juga mempengaruhi negara-negara lain di sekitarnya, bahkan mempengaruhi pergerakan radikalisme Islam di seluruh dunia. Misalnya seperti itu. Nah, ini tergantung kemudian arahnya kemana teman-teman mau bawa paragraf itu. Ini untuk elaboration. Kalimat ketiga, tentatif ya, kalimat ketiga, elaboration 2 kalimat pun sebenarnya tidak masalah. Tapi setidaknya harus ada 1 kalimat. Kalimat ketiga adalah example. Example ini harus match dengan elaborations. Tadi ya, kalau elaboration explanation ya example-nya harus menunjukkan example dari explanation itu. Kalau elaboration implication ya harus sesuai itu dan seterusnya. Misal tadi kita coba, misalnya tadi elaboration-nya adalah Amerika Serikat kehilangan hegemoninya gitu ya hingga menjelang tahun 2000 pasca Perang Dunia Kedua misalnya. Nah, example adalah misalnya Amerika Serikat kehilangan kontrak terhadap ladang minyak yang ada di Irak gitu ya, setelah sebelumnya dikuasai oleh Inggris, tapi kemudian setelah adanya pergantian rejim kudeta oleh Saddam Hussein, Amerika Serikat tidak lagi punya kontrol di situ. Itu contoh dari penjelasan. Jadi example-nya ini adalah example dari elaboration yang itu dibuat untuk mengarahkan main idea atau menjelaskan main idea ke arah tertentu. Nah, kemudian example-nya ini harus dikasih explanation. Teman-teman tidak pernah boleh menaruh example yang dia tidak diberi explanation. Misal tadi example-nya adalah
Amerika Serikat kehilangan kontrak ladang minyak gitu ya. Explanation-nya adalah ini tidak hanya berdampak negatif bagi industri di Amerika, tapi juga berdampak negatif bagi kekuatan militer mereka, karena Amerika Serikat sangat bergantung kepada kekuatan kapal kapal induknya yang itu membutuhkan suplai minyak cukup besar dan sebelumnya disediakan oleh ladang minyak di Timur Tengah. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian terakhir teman-teman membuat conclusion. Misalnya conclusionnya adalah walaupun gini, misalnya conclusionnya adalah teman-teman mencoba untuk membungkus semuanya itu menjadi satu kalimat yang sederhana. Misalnya teman-teman bilang, Amerika Serikat ingin mengembalikan hegemoninya setelah sebelumnya hilang dengan menggunakan invasi Irak sebagai inisiasi awalnya, dan ini bukan tidak mungkin akan menciptakan reaksi berantai ke depannya yang akan mengganggu stabilitas regional di Timur Tengah. Jadi ini teman-teman tidak mengulang apa yang sudah teman-teman sampaikan di kalimat sebelumnya, tapi lebih seperti membungkus. Seperti itu. Kita akan lihat contohnya. Yang lain lagi. Misalnya main idea-nya adalah identity is an important element of state's interest. Kemudian diberikan elaborations yang berbentuk explanation, yaitu berarti memperjelas kalimat utama. Although it may not be clear, identity shapes the way people think about what they want. Example, states with similar ideology tend to see each other as partner and tend to align their interests. Nah, kemudian example ini harus diberi explanation yang menghubungkan example-nya sama main idea-nya. Here, identity shapes the way people see the world and, in consequence, the threats and opportunities. Interest, gitu kan. Kemudian sebagai finishing, teman-teman membungkus semuanya as such. Although power and structures are deemed to be important, one cannot discount the role of interest in shaping a state's maksudnya ini salah ya. One cannot discount the role of identity in shaping a state's interests and action. Contoh berikutnya, main idea-nya adalah the reason Indonesian government is very reluctant to accept refugees is the fear of public backlash. Elaboration-nya and explanation, there is a public sentiment that sees refugee as an overburden to the state's budget. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan elaboration lagi kalau kemudian teman-teman merasa perlu. Jadi misalnya elaboration. Jadi gini, ini 5 komponen ini minimal harus ada 1. Tapi kemudian bisa lebih dari itu. Elaboration lagi, tapi bentuknya implication gitu ya. Berarti implikasi dari ide utama itu. As such, the government always try to do the bare minimum when it comes to accepting refugees. Kemudian kasih example. For years, Indonesia has been refusing to sign and ratify the Refugee Convention. Kasih explanation untuk example-nya. Signing the refugee would make Indonesia a settling destination, something which the government can't afford. Nah, di sini explanation itu menghubungkan, lihat ya, explanation itu menghubungkan antara example dengan main idea-nya. Kenapa kok example itu yang teman-teman kasih? Jelaskan kenapa itu relevan, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk finishing-nya, kalau misalnya bentuknya transition, kira-kira seperti ini. As long as the public sentiment hasn't changed, it's hard to see the government change its policy toward refugee. Nah, kemudian ini kalau kemudian teman-teman di paragraf kedua itu mau menulis bagaimana public sentiment itu berkembang. Dan kemudian bagaimana itu mempengaruhi pemerintah Indonesia yang masih kekeh tidak mau menerima refugee yang settle di Indonesia. Nah,
satu permasalahan yang kemudian aku juga lihat sering muncul dalam tulisan mahasiswa adalah hubungan antara kalimat di dalam paragraf itu terkadang membingungkan. Karena kemudian tidak jelas hubungannya apa. Jadi tidak ada jalan pintas ya, tidak ada, dalam arti teman-teman memang harus berlatih, tapi mungkin salah satu permasalahannya adalah vocabulary, sehingga kemudian ada beberapa kata yang bisa teman-teman gunakan untuk memberikan transisi antar kalimat atau bahkan antar paragraf gitu. Similarity misalnya ketika teman-teman ingin memperkuat argumen teman-teman dengan lebih dari satu argumen. Also, ini bisa digunakan in the same way, just as, likewise, similarly, semacam itu. Nah, kalau kemudian teman-teman mau memberikan exceptions, pengecualian atau kontras, teman-teman bisa menggunakan ini. But, however, in spite of, dan seterusnya. Untuk sequence, itu teman-teman menggunakan first, second, third, atau pakai apa, kemudian next, then, finally gitu ya. Ini yang paling sering ya, first, second, third. Ini misalnya teman-teman ingin menjelaskan 3 hal yang dia itu posisinya sama. Misal teman-teman ingin memberikan 3 contoh misalnya, maka first, atau teman-teman ingin memberikan 3 alasan kenapa sesuatu terjadi, maka first, second, third gitu ya. Kemudian untuk time ini kalau kemudian paragrafnya itu bentuknya kronologikal. Kalau teman-teman cerita, nanti kita akan lihat artikel yang kronologikal seperti apa, tapi paragraf pun bisa kronologikal. Kalau misalnya teman-teman cerita tentang perkembangan ideologi kapitalisme di Indonesia gitu kan, teman-teman misalnya mulai dengan di tahun berapa, kemudian afterward atau after, atau misalnya teman-teman mau cerita sebelumnya, before, dan seterusnya. Ini artinya memang dia punya arti yang kontekstual, dalam arti beberapa artinya cukup jelas, tapi ada beberapa yang mungkin teman-teman harus cari di kamus ya. Tapi ini kata-kata yang mungkin akan sangat berguna kalau teman-teman menguasai artinya. Setidaknya teman-teman nggak akan bingung nulis apa di kalimat, apa di kata pertama untuk kalimat berikutnya. Untuk contoh teman-teman bisa pakai ini, for example, for instance, namely, specifically. Kalau teman-teman ingin memberikan example yang spesifik. To illustrate juga bisa. Kalau tadi teman-teman lihat di kalimatku aku menggunakan kata as an illustration gitu, which is the same as to illustrate. Kalau emphasis bisa pakai even itu bahkan, artinya indeed, memang, in fact, sebenarnya, of course, truly, dan seterusnya. Untuk place dan position ini, kalau positioning gitu yang dibahas, cause and effect bisa pakai ini. Accordingly, ini berarti menjelaskan apa yang terjadi setelahnya. Sama juga dengan consequently, hence, so, therefore, thus, hampir sama artinya semua. Nah, kalau teman-teman mau nambah, gini ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya, selain itu bisa menggunakan kalimat-kalimat di sini. Additionally, again, kalau terjadi berulang. Besides, equally important, itu sesuatu yang sama pentingnya. Atau ini yang paling sering dipakai ya, further atau furthermore, atau moreover. Kemudian untuk conclusion teman-teman bisa pakai kata finally atau in conclusion atau kata-kata lain yang ada di sini. Itu bisa dicari yang kira-kira sesuai. Nah, ini yang bisa teman-teman coba gunakan dalam pembuatan paragraf untuk membantu teman-teman kalau bingung gitu bagaimana menghubungkan dua kalimat. Mungkin kadang-kadang idenya sudah muncul tapi menghubungkannya yang kemudian bingung. Nah, tadi kita bicara tentang cohesion. Cohesion itu bagaimana membuat paragraf teman-teman itu menjadi paragraf yang padu gitu. Paragraf yang dia punya satu ide sendiri yang tidak bercabang kemana-mana. Nah, sekarang kita akan bicara tentang coherence. Coherence itu membahas tentang flow antar paragraf. Jadi paragraf yang disusun dengan baik itu akan membuat membacanya enak, seneng gitu. Tidak perlu lompat-lompat. Kadang gini, pernah nggak teman-teman membaca tulisan gitu kan? Ketika teman-teman baca gitu kan, paragraf 1, 2, 3, 4 sampai paragraf 5 gitu, teman-teman nggak ngerti ini bahasa apa. Kemudian teman-teman harus baca ulang lagi ke atas. Oh, ini maksudnya ini, baru teman-teman bisa ngerti, harus naik turun. Nah,
itu menunjukkan bahwa artikel itu tidak ditulis dengan flow yang bagus. Kalau artikel itu ditulis dengan flow yang bagus, maka pembaca itu bisa membaca itu 1, 2, 3, 4 itu dia akan ngerti. Kenapa? Karena pengetahuan itu dibangun secara bertahap dan flow-nya itu dibuat senatural mungkin. Gitu. Jadi hal-hal yang sama misalnya dijadikan satu, kemudian dikontraskan dengan hal-hal yang berbeda itu juga dijadikan satu. Nah, ada banyak sebenarnya cara kemudian untuk membuat argumen untuk membuat tulisan kita itu punya koherensi yang bagus. Yang pertama adalah yang disebut sebagai tulisan chronological. Ini kalau teman-teman misalnya membahas sejarah atau langkah-langkah. Misalnya teman-teman cerita sejarah perkembangan suatu paham atau sejarah perkembangan suatu negara, maka teman-teman akan membahasnya harus secara chronological. Mulailah dengan tahun awal gitu kan, atau fase awal, kemudian masuk ke fase berikutnya, buat hubungan antara fase-fase ini. Misal teman-teman mau cerita tentang pemerintahan Indonesia, ya teman-teman harus mulai dari masa kemerdekaan gitu kan, masa setelah kemerdekaan, kemudian Pancasila yang bahasanya Pak Karno itu, Pancasila terpimpin atau apa gitu. Kemudian masuk masa Orde Baru, masuk masa reformasi, masuk masa modern gitu. Jangan diputar-putar, orang akan bingung. Pun sama ketika teman-teman ingin menjelaskan yang sifatnya sebab akibat, ya buat urutannya itu harus urut. Ini menyebabkan ini, menyebabkan ini, menyebabkan ini, dan seterusnya. Sehingga kemudian orang nggak bingung. Cara kedua, cara kedua menyusun artikel teman-teman atau esai teman-teman adalah membuat klasifikasi. Misal teman-teman ingin menjelaskan pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Maka di paragraf pertama misalnya sebagai paragraf pengantar gitu ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu kontroversial. Nah, nanti kemudian paragraf kedua, ketiga, teman-teman jelaskan dulu pro-nya seperti apa. Nanti baru paragraf ketiga dan keempat, teman-teman menjelaskan yang kontra seperti apa. Sehingga kemudian orang-orang bacanya, oh iya ini pro-nya, oh ini kontranya. Atau kalau teman-teman ingin menjelaskan faktor gitu ya, faktor yang menyebabkan terjadinya sesuatu, ya teman-teman harus buat pengelompokan yang juga masuk akal. Dalam arti, misalnya teman-teman ingin menjelaskan apa yang menyebabkan keruntuhan Soeharto pada tahun 1998 misalnya. Nah, teman-teman merasa, oh ada 3 faktor. Faktor dari internal, faktor dari eksternal gitu kan, kemudian faktor dari masyarakat gitu. Nah, teman-teman bikin 1 paragraf untuk masing-masing ini misalnya, atau 2 paragraf, tapi susunannya harus seperti itu. Yang internal dulu misalnya, baru yang eksternal, baru yang dari masyarakat gitu. Jadi jangan sampai kecampur-campur, jangan sampai di tengah-tengah paragraf yang tentang membahas membahas internal, teman-teman memasukkan informasi atau argumen yang sifatnya sebenarnya lebih pantas dimasukkan ke yang eksternal, atau paragrafnya lompat-lompat, internal, eksternal, masyarakat, masuk lagi ke internal lagi gitu. Jadi pastikan teman-teman ketika memang membuat sesuatu yang sifatnya itu punya klasifikasi, itu ide-ide yang mirip itu jadikan satu. Yang terakhir, ketika kita menulis tulisan yang argumentatif, maka urutannya ini mungkin ini yang akan paling sering teman-teman gunakan gitu ya, selama kuliah maupun nanti ketika bekerja. Dan ini biasanya, jadi gini teman-teman, ini bukan berarti satu artikel itu hanya bisa punya satu cara sistematis, satu sistematika. Ketika teman-teman membuat tulisan yang argumentatif, bukan tidak mungkin di situ teman-teman harus memasukkan juga bagian kronologikal. Yang penting adalah teman-teman tahu, ketika teman-teman harus kronologikal, ya dia harus bagus kronologikal. Tapi dalam satu kerangka besar artikel yang argumentatif, kronologikal itu mungkin masuk di salah satu. Misal masuknya di evidence atau masuknya di reasoning. Jadi intinya ini tentatif, dalam arti ini basicsnya. Cuman ini akan membantu teman-teman untuk bisa lebih sistematis lah intinya ketika teman-teman menulis. Nah, sekarang kita coba akan lihat yang argumentatif. Argumentatif itu urutannya sederhana sebenarnya kalau dilihat di sini. Assertions itu berarti
argumennya, posisinya, stance, uh, sikap apapun gitu ya, assertions pokoknya. Ide apa yang mau teman-teman munculkan? Argumen lah, gampangnya argumen. Yang kemudian teman-teman berikan evidence di situ. Evidence-nya apa? Evidence dari argumen yang teman-teman tulis di awal itu apa? Kemudian terakhir masukkan reasoningnya. Reasoningnya apa namanya? Kenapa kemudian evidence itu relevan dengan assertion yang teman-teman buat? Itu kira-kira. Jadi misalnya ini 3 paragraf gitu ya, berarti paragraf pertama ya udah buat assertion. Susun paragrafnya seperti struktur paragraf yang kita jelaskan di awal tadi. Ada main idea, elaboration, example explanation, finishing, kemudian masuk paragraf kedua. Misalnya teman-teman, oke, berikan evidence-nya. Pun sama, evidence-nya teman-teman kasih main idea-nya apa. Elaboration apa, example explanation, finishing. Kalau evidence-nya lebih dari satu, nggak apa-apa, paragraf ketiga masih evidence lagi. Atau misalnya, evidence satu, teman-teman kasih reasoning satu, kemudian evidence berikutnya, teman-teman kasih reasoning berikutnya. Itu karena kan evidence melekat sama reasoning, nggak apa-apa. Yang jelas urutannya harus kira-kira seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan coba membuat tulisan sederhana, 3 paragraf, masing-masing paragraf minimal ada 5 kalimat, dengan bentuk yang seperti ini. Sebelumnya mungkin kita akan lihat contohnya gitu ya, kira-kira seperti apa. Ini yang chronological, misalnya teman-teman ingin membahas the development of refugee protection regime in Indonesia. Teman-teman bisa mulai dari post World War II atau post independence gitu. Ini main idea untuk paragraf pertama, kemudian masa kedua Reformation gitu ya. Ini berarti main idea untuk paragraf kedua. Kemudian now atau current, ini main idea untuk paragraf ketiga. Ini kan masuk akal, orang membaca, oh ya, kemudian Perang Dunia II ini. Oh, kemudian setelah ada reformasi, isu-isu, ide-ide tentang human rights mulai dilihat orang. Kemudian setelah itu sekarang pemerintah juga semakin lebih terbuka terhadap refugee misalnya. Masuk akal, bisa diterima. Sekarang yang argumentatif. Teman-teman mulai dengan assertion. Ingat, assertion di sini adalah argumen yang mau teman-teman ajukan. Contoh misalnya di sini argumennya adalah British government exits the European Union of course, because of right-wing propaganda based on lies. Ini teman-teman punya argumen, ini argumennya sangat sangat frontal, sangat kuat. Kemudian diberi evidence. Sini evidence-nya adalah survey done by Pew Research Center show that most of Brexit voters base their vote on a campaign by the UKIP that is not factual. Jadi di sini teman-teman beri evidence. Nah, evidence ini bukan berarti harus contoh ya teman-teman. Argumen logis pun bisa masuk evidence. Jadi misal ini evidence ini bisa teman-teman juga tuliskan logical reasoning. Misal British government exit the union because of right-wing propaganda based on lies. Evidence-nya adalah teman-teman bilang bahwa based on voters demographic misalnya, a lot of voters yang vote for Brexit is also voters who who vote for UKIP misalnya, atau voters who are affected by the 1960s recessions misalnya, seperti itu. Intinya adalah teman-teman harus tunjukkan bahwa apa yang teman-teman tulis di assertion itu memang punya merit, memang punya kekuatan, seperti itu kira-kira. Cara paling gampang ya menggunakan cara paling gampang menulis evidence ya teman-teman gunakan apa yang menurut teman-teman logika berpikir yang kemudian mendukung apa yang teman-teman tulis di assertion teman-teman. Jadi misalnya contoh dalam evidence itu bisa teman-teman masukkan ke dalamnya, tapi mana ya, malah jadi bingung teman-teman. Gini aja deh gampangnya. Evidence itu teman-teman tuliskan argumen yang reasons, alasan yang menguatkan argumen yang teman-teman buat di assertion. Bentuknya bisa contoh, atau bentuknya bisa juga reasoning. Reasoning itu argumen dalam konteks
argumen dalam konteks argumen yang menguatkan, kira-kira seperti itu. Cuman memang di dalam, bahkan ketika teman-teman tidak menggunakan contoh secara langsung, di evidence-nya teman-teman, contoh itu tetap harus ada di dalam masing-masing reasoning yang teman-teman gunakan. Misal assertion-nya British government exits the union ini ya because of right-wing propaganda based on lies. Kemudian teman-teman evidence satu adalah many voters yang vote for Brexit itu elderly and uneducated. Nah, teman-teman, ini kan evidence. Tapi belum dikasih contoh. Tapi kemudian contohnya teman-teman masukkan di tengah paragraf. Seperti itu kira-kira. Jadi intinya evidence ini dia menguatkan assertion. Sorry kalau malah jadi agak muter-muter, tapi ingat kalimat terakhir itu tadi. Semoga teman-teman nggak bingung. Nah, yang terakhir adalah reasoning. Reasoning ini apa? Reasoning ini teman-teman mencoba menghubungkan antara evidence dengan assertions. Kenapa evidence ini masuk akal dan membuat assertions ini menjadi kuat? Misal di sini, UKIP's use of deceptions and biased propaganda targeted the elderly and less educated, creating a sense of hostility among those groups. Jadi di sini reasoningnya adalah campaign yang dibuat oleh UKIP itu membuat orang-orang tua dan orang-orang yang secara pendidikan rendah itu menjadi cenderung hostile terhadap ide tentang Uni Eropa, karena ada ada propaganda yang bilang bahwa imigran dari Polandia dan Bulgaria itu mengambil pekerjaan dan sebagainya, sehingga kemudian mereka memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Ini kan reasoningnya ini dia menjelaskan evidence-nya lebih jauh. Dia memberikan penjelasan kenapa evidence-nya ini relevan sama assertion-nya. Kenapa kok UKIP campaign itu bisa berujung pada British government exits the union, kira-kira seperti itu. Campaign-nya seperti apa? Kemudian efeknya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Ini ya, kalau teman-teman menyusun tulisan teman-teman seperti ini, assertions, evidence, reasoning, maka cenderung orang akan, akan lebih mudah memahami. Kenapa? Teman-teman mulai dengan assertion. Teman-teman mulai dengan argumen teman-teman. Ini tips yang selalu bekerja, selalu mulai dengan argumen. Kenapa? Ketika teman-teman mulai dengan argumen, orang yang membaca akan langsung tahu posisi teman-teman. Oke, dia setelah ini orang tuh akan punya ekspektasi. Orang akan punya antisipasi. Oke, dia bilang ini, argumennya ini. Berarti setelah ini dia akan menjelaskan tentang alasan-alasan yang menguatkan argumennya ini. Orang sudah expect gitu. Kemudian masuk ke evidence. Oke, evidence-nya ini. Kalau orang dikasih evidence, orang akan bertanya gitu kan, kenapa kok evidence-nya ini? Hubungannya apa sama yang tadi? Sehingga kemudian masuk ke reasoning. Jadi ini sebenarnya intuitif gitu, dalam arti orang akan membaca itu sesuai dengan cara dia berpikir. Kalau teman-teman tidak mulai dengan assertion, teman-teman langsung mulai dengan reasoning misalnya, orang akan bingung loh. Iya. Oke, misalnya teman-teman mulai dengan ini, UKIP's use of deception and biased propaganda bla bla bla. Orang akan baca, oke, tapi maksudnya apa gitu. Teman-teman pernah nggak baca tulisan kayak gitu atau dengar orang ngomong kayak gitu, dia ngomong panjang lebar ini ya, tapi teman-teman nggak ngerti ini arahnya kemana, itu orang akan bingung, bahkan mungkin akan skeptik gitu ya. Terutama kalau teman-teman, ini sorry to say, tapi some motivators gitu ya, biasanya ngomongnya kayak panjang lebar gitu, tapi kemudian tidak jelas arahnya kemana. Ini kemudian membuat orang bingung, dan kadang-kadang memang itu yang diinginkan, terutama kalau mereka ingin menjual sesuatu. Tapi di sisi lain, orang juga bisa jadi skeptis, ini arahnya kemana ya, kayaknya mau jualan sesuatu, seperti itu. Tapi dalam konteks akademik, teman-teman kan berusaha untuk menjelaskan sesuatu, membuat orang-orang ngerti, sehingga kemudian urutannya harus kira-kira seperti ini. Assertion dulu, kemudian evidence, kemudian baru reasoning, sehingga orang yang baca, oke. Kalau teman-teman kemudian masuk ke trains of thought yang baru, setelah ini urutannya masih seperti ini, orang-orang ngerti, oke, gitu. Dia ketika membaca itu dia bisa 1, 2, 3 gitu, oke, dia nggak perlu lagi naik ke atas, nggak perlu lagi kayak bertanya-tanya, apalagi sampai curiga ini sebenarnya arahnya mau dibawa kemana gitu. Kemudian sampai baca artikel sampai akhir, ternyata nggak jelas arahnya dibawa kemana, karena ternyata assertions-nya nggak muncul di artikel itu, muncul dikit-dikit gitu. Di dalam reasoning, orang harus berpikir agak panjang, harus berpikir agak keras untuk bisa dapat sebenarnya poin dari tulisan ini apa. Itu yang kemudian tulisan itu kemudian tidak berhasil menjalankan fungsinya sebagai tulisan, kira-kira seperti itu.
Nah, setelah ini kita akan latihan membuat paragraf dan membuat beberapa paragraf. Yang pertama teman-teman akan latihan membuat paragraf. Silahkan teman-teman kesepada. Intinya di sini teman-teman buat aja paragraf menggunakan struktur yang tadi ada di depan. Yang mana? Yang ini, yang ini, kira-kira ini. Cari sesuatu yang teman-teman ngerti, yang teman-teman familiar, supaya teman-teman nggak bingung. Kemudian buat kalimat yang sesederhana mungkin. Tadi kan di sini aku udah bilang ya, elaboration itu minimal 1 kalimat, tapi nggak harus 1 kalimat. Kalau emang teman-teman ngerasa perlu dengan 2 atau 3 kalimat, nggak apa-apa. Kalau teman-teman bingung membuat kalimatnya, buat kalimatnya pendek-pendek, tapi lebih dari 1 nggak apa-apa. Gitu. Tapi harus ada, main idea-nya harus ada elaboration, harus ada example, harus ada example explanation, dan conclusion atau transition. Setelah teman-teman membuat paragraf, teman-teman kemudian akan membuat 3 paragraf latihan yang kedua. Tapi teman-teman akan mulai dengan membuat 3 main idea dulu. Kenapa? Supaya nanti teman-teman bisa mengevaluasi 3 main idea itu. Apakah itu memang runtut? Apakah memang sistematis? Apakah kalau urutannya seperti itu mudah dipahami? Kalau sudah yakin, kemudian baru teman-teman mencoba mengembangkan masing-masing main idea itu dengan struktur yang ini juga, sehingga masing-masing main idea akan jadi 1 paragraf, sehingga nanti teman-teman akan punya 3 paragraf, dan teman-teman bisa membuat paragraf yang kohesi, dan teman-teman bisa membuat tulisan yang coherence. Kira-kira seperti itu. Nah, nggak usah khawatir tentang grammar. Jadi ini nanti akan kunilai ya. Ini akan masuk nilai tugas teman-teman. Bukan nilai partisipasi, jadi akan masuk nilai tugas. Tapi untuk grammar, aku akan sangat-sangat luas, dalam arti kalau salah dikit-dikit, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalimatnya masih bisa, aku masih ngerti kalimatnya maksudnya apa, then it's fine. Gitu. Jadi, sekali lagi, kalau memang teman-teman tidak pede dengan kalimat panjang, buat kalimat pendek, it's okay. Yang penting adalah ketika teman-teman baca, teman-teman paham, dan ketika teman-teman bayangin orang lain baca, orang lain juga paham. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu, setelah ini kita akan bertemu lewat Zoom, kita bisa diskusi lebih lanjut di situ. Terima kasih.